serta dalam keadaan sesulit apapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul yang berbahagia, pada hari raya ini seharusnya kita semua berbahagia, karena hari raya sejatinya adalah hari raya seluruh umat. Adalah hari raya melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berkurban, maka ia berikan dan menjual kurban kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan itu kegembiraan akan merata. Kasih sayang, empati, dan berbagi kepada semua. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama menjelang hari raya, kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan dan menghilangkan kesedihan mereka. Ingat, masih banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan setelah kesulitan beberapa tahun yang lalu, dan banyak pula orang kesulitan mencari nafkah akibat corona yang semua orang bergembira. Mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan kita sendiri. Firman Allah Ta'ala, in ahsantum li anfusikum, yang artinya diri kalian sendiri. Disebutkan pula dalam ayat lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tunfiqu min khairin falanfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Yang artinya, dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri, dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh, dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Hadirkan juga dalam hati apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala muhsinin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Masyaallah muslimin jami'an Allah, kepada mereka yang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya yang disebabkan berbagai masalah, kita katakan bahwa musibah yang menimpa kalian tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta keluarga mereka. Ujian dan pengorbanan kita tidak ada apa-apanya daripada pengorbanan beliau. Hadirin jamaah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang anak setelah menunggu sekian lama, hampir 85 tahun, agar menyembelih putra yang sangat dicintai dan dinantikan sejak lama. Apa sikap Nabi Ibrahim dan Ismail menerima perintah itu?
dengan ketundukan yang total kepada Allah, Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikitpun. Dialog indah antara keduanya tercantum dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Qala ya alif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu as-sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masyaallah muslimin jamaah al-akhir rahmatullah, demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang, sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak akan melukai leher Ismail. Berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan memberkati Ismail dengan seekor domba putih yang besar yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadza lahul bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin alim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Masyaallah muslimin jamaah al-akhir rahimahullah, mari kita renungkan bersama, hadirin sekalian, di tengah berbagai problem hidup, ujian, cobaan dan musibah, marilah kita meneladani apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat tersebut. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah, dan ketaatan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan jika kita bersabar. Kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal. Kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin jamaah rahimahullah, akhirnya kita berdoa semoga Allah menghindarkan negara kita secara khusus dan seluruh negeri umat Islam secara umum dari segala bala, musibah, wabah, kemungkaran, keburukan, berbagai kesulitan dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Aku berdoa wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa'usikum wa nafsi bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al idana hadha sa'adatan wa rahmah wa sarratan wa tarahmah wa zidna fihi dhurriyatan wa urfah wa hana'an wa mahabbah wa a'inhu 'alaina bil khair wal rahmat wal juddi wal barakat. Allahumma ij'al mawaddata shimatana wa badal khair lin nasi da'bana. Allahumma adil sa'adata ala waqamina وانشر البهجة في قلوبنا وانصرنا في أهلنا وأحلامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله إن الله